Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami kelompok 12 yang beranggotakan Andre Manahan Pardede, Chandra Gunawan, Apnita Sari Simorangkir, Ayu Ningsih, dan Asifar Rahmi, peserta pelatihan dasar CPNS golongan 2 pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara dengan pengampu materi Bapak Dr. Hieronimus Godang, SPD MSI. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan analisis isu kontemporer regional tentang vaksinasi COVID-19. Struktur pembahasan kami kali ini meliputi latar belakang, isu terkait, teknik pemilihan isu dengan menggunakan metode APKL dan metode USG, analisis masalah dengan menggunakan diagram fishbone, serta rekomendasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Apnita Sari Simorangkir. Pandemi COVID-19 Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit coronavirus 2019 atau COVID-19 yang sedang berlangsung di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus sindrom pernapasan akut berat kedua atau SARS-CoV-2. Vaksin COVID-19 bertujuan untuk mengurangi transmisi atau penularan COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat herd immunity, dan melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 akan membantu proses penanganan pandemi COVID-19 lebih cepat. Upaya pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 yang pertama, kenormalan baru. Menurut Permenkes nomor 0107 Menkes 328 tahun 2020 pada tanggal 20 Mei 2020 menyebutkan Indonesia sudah memasuki tahap kenormalan baru. Pemerintah menegaskan kenormalan baru tidak berarti melonggarkan PSBB. Upaya pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 yang kedua yaitu upaya pemulihan ekonomi. Dikutip dari situs resmi Kominfo, menurut Presiden Joko Widodo, kunci pemulihan ekonomi kita adalah kemampuan kita dalam mengatasi pandemi. Penanganan 3M atau memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, 3T, testing, tracing, treatment, dan PPKM skala mikro harus tetap kita lanjutkan. Pada saat yang sekarang, kita besar-besaran melakukan vaksinasi. Upaya pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 yang ketiga yaitu vaksin. Vaksin yang telah menjalani uji klinis di Indonesia adalah vaksin Sinovac. Dipergunakan sebagai vaksin untuk proses vaksinasi masyarakat Indonesia. Beberapa berita hoax tentang vaksin yang pertama yaitu vaksin COVID-19 mengandung sitotoksik. Yang kedua, tidak mengalami efek samping setelah vaksin COVID-19 pertanda tidak sehat. Yang ketiga, vaksin COVID-19 berbasis mRNA bisa merusak DNA manusia. Selanjutnya, teman kami Asifar Rahmi akan menjelaskan teknik pemilihan isu menggunakan metode APKL dan USG. Menurut penilaian kami, ada beberapa isu yang termasuk dalam vaksinasi COVID-19. 1. Penerapan kenormalan baru untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi COVID-19. 2. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 sebagai upaya pemulihan ekonomi. 3. Vaksin Sinovac yang dipergunakan untuk vaksinasi masyarakat Indonesia. 4. Maraknya hoax mengakibatkan banyaknya masyarakat yang belum melakukan vaksinasi. Untuk menganalisis isu tersebut, kami menggunakan metode APKL. Analisis APKL adalah alat bantu untuk menganalisis ketepatan dan kualitas isu dengan memperhatikan tingkat aktual, problematik, kekelayakan, dan layak dari isu-isu yang ditemukan di vaksinasi COVID-19. Di sini tersedia tabel analisis isu menggunakan APKL. 1. Penerapan kenormalan baru untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi COVID-19. A. Di checklist, B. Tidak, K. Checklist, L. Checklist. Kesimpulannya tidak memenuhi syarat. 2. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 sebagai upaya pemulihan ekonomi. A. Di checklist, B. Di checklist, K. Di checklist, L. Di checklist. Kesimpulan memenuhi syarat.
3. Vaksin Sinovac yang dipergunakan untuk vaksinasi masyarakat Indonesia. A. Di checklist, B. Tidak, K. Di checklist, L. Di checklist, tidak memenuhi syarat. 4. Maraknya hoax mengakibatkan banyaknya masyarakat yang belum melakukan vaksinasi. A. Di checklist, B. Di checklist, K. Di checklist, dan L. Di checklist. Kesimpulannya memenuhi syarat. Dari metode APKL di atas, diperoleh dua isu utama yang terpilih, yaitu 1. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 sebagai upaya pemulihan ekonomi. 2. Maraknya hoax mengakibatkan banyaknya masyarakat yang belum melakukan vaksinasi. Isu tersebut dianalisa lagi menggunakan USG, yaitu U. Urgency mendesak, Seriousness kegawatan, Growth pertumbuhan, dengan mempunyai nilai 1-4, yaitu nilai pertama sangat kurang mendesak, nilai kedua kurang mendesak, nilai ketiga mendesak, nilai keempat sangat mendesak. 1. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 sebagai upaya pemulihan ekonomi. U mendapatkan nilai 3, S mendapatkan nilai 4, G mendapatkan nilai 3. Total nilainya adalah 10. 2. Maraknya hoax mengakibatkan banyaknya masyarakat yang belum melakukan vaksinasi. U mendapatkan nilai 4, S mendapatkan nilai 4, G mendapatkan nilai 4. Total nilai yang diperoleh adalah 12. Peringkat pertama yaitu maraknya hoax mengakibatkan banyaknya masyarakat yang belum melakukan vaksinasi, dan peringkat kedua yaitu pelaksanaan vaksinasi COVID-19 sebagai upaya pemulihan ekonomi. Alasan memilih maraknya hoax mengakibatkan banyaknya masyarakat yang belum melakukan vaksinasi sebagai isu prioritas. 1. Terjadi saat ini dan menyebar di kalangan masyarakat. Lalu, berita hoax yang berkembang memiliki dampak yang merugikan bagi kehidupan masyarakat dan bangsa. Dan banyak masyarakat yang memperoleh informasi hoax dan mempengaruhi partisipasi mereka dalam pelaksanaan vaksinasi. Berita hoax dapat dilawan dengan cara edukasi yang benar dan mencakup semua kalangan. Analisa diagram fishbone. Penyebab dari segi sistem yaitu mudahnya menyebarkan informasi dan maraknya oknum penyebar informasi hoax. Penyebab dari segi masyarakat yaitu kurangnya kemampuan literasi masyarakat. Penyebab dari segi pemerintah yaitu kurangnya sosialisasi resmi terkait vaksin. Hal ini menyebabkan masalah berita hoax tentang vaksin. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang rekomendasi. Yang pertama, ditinjau dari sistem, yaitu masalahnya mudahnya menyebarkan informasi dan maraknya oknum penyebar informasi hoax. Solusinya adalah menegakkan Undang-Undang ITE. Kemudian, dari segi pemerintah, yaitu masalahnya kurangnya sosialisasi resmi terkait vaksin. Solusinya adalah memberdayagunakan jejaring kesehatan, mulai dari RT dan kader posyandu. Kemudian, memberikan jaminan keamanan mengenai vaksin. Selanjutnya, dari segi masyarakat, yaitu masalahnya kurangnya kemampuan literasi masyarakat. Solusinya adalah menyarankan kepada masyarakat untuk membaca dan memahami berita yang ada sebelum menyebarluaskannya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami bahas dan kami jelaskan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.